Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal fungsi bagian pertama, yaitu notasi, domain, range, grafik, dan operasi aljabar pada fungsi. Kita simak contoh yang pertama. Berikut ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Selidiki apakah relasi berikut merupakan fungsi atau bukan. Ini adalah yang A. Di sini adik-adik, relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B ya. Kita perhatikan lagi syarat suatu fungsi adalah setiap anggota dalam himpunan A yang disebut daerah asal atau domain terpasang dengan tepat satu anggota dari himpunan B yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di sini, di himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 masing-masing terpasang tepat 1 pada himpunan B. Ya, 1 terpasang ke D, 2 terpasang ke A, 3 terpasang ke B. Berarti yang A adalah fungsi. Karena setiap anggota A terpasang tepat 1 anggota B. Selanjutnya, relasi yang B. Nah, di sini kita lihat anggota himpunan A itu ada 4 ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1 itu terpasang ke D, 2 terpasang ke D, 3 terpasang ke D, 4 terpasang ke D. Adik-adik, relasi ini memenuhi syarat fungsi ya, yaitu setiap anggota dalam himpunan A terpasang dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Jadi biarpun anggota di himpunan B yang terpasang itu sama, yaitu sama-sama D ya, tapi 1, 2, 3, dan 4 masing-masing terpasang tepat 1 adik-adik ya. Maka relasi yang B ini juga merupakan fungsi. Nah, selanjutnya kita ke yang C. Yang C ini kita lihat ya, 1 terpasang ke D, 2 terpasang ke D, 3 terpasang ke A, 4 terpasang ke A, tapi terpasang juga ke B. Nah, relasi yang C ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi ya, jadi ini bukan fungsi. Alasannya karena ada anggota A, yaitu 4 ya, ini terpasang tidak tepat satu anggota B. Ya, alias dia terpasang ke A dan ke B. Kalau seandainya 4 ini cuma terpasang ke A saja, relasinya memenuhi sebagai fungsi. Tapi karena dia terpasang ke A dan juga ke B, berarti dia bukan fungsi adik-adik ya. Jadi sekali lagi, suatu relasi itu disebut fungsi adalah tergantung dari domainnya ya adik-adik, alias dari daerah asal fungsi tersebut. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan domain dan range dari grafik berikut. Nah, yang A, kita akan cari domain dan range-nya. Dan pengertian domain dan range adalah domain atau daerah asal, disimbolkan DF ya, merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan masukan yang mungkin dari fungsi tersebut, sehingga fungsi memiliki nilai. Ya, jadi domain itu merupakan masukan adik-adik ya. Berarti dengan kata lain dia sebagai X-nya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, ini kan grafiknya yang merah ini. Kita lihat dia mulai dari X. Di sini kan adik-adik, min 3. Sampai terus ke kanan ya, ke sebelah kanan sumbu X. Berarti domainnya dapat ditulis sebagai himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari min 3. Nah, kenapa lebih dari? Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena di sini saat di titik min 3,1 fungsinya itu kosong adik-adik ya. Jadi fungsinya tidak melalui titik min 3,1. Berarti kita nggak boleh pakai sama dengan. Sehingga hanya lebih dari saja ya. Jadi X lebih dari min 3, X elemen bilangan real. Nah adik-adik, inilah domain untuk yang A. Kemudian range-nya, range itu adalah daerah hasil disimbolkan sebagai RF. Range adalah
himpunan bagian dari kodomain yang anggota-anggotanya merupakan pasangan dari domain fungsi. Dengan kata lain, anggota-anggota pada range adalah nilai dari fungsi tersebut. Jadi, kalau range itu adalah nilai fungsi, berarti range-nya itu adalah Y ya adik-adik. Kalau kita lihat ya grafiknya, mulai dari Y sama dengan 1 kan ya. Dan terus ke bawah. Ya adik-adik, kalau ke bawah berarti kurang dari. Ya, jadi range-nya adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y kurang dari 1. Ya, nggak pakai sama dengan ya adik-adik ya, cukup Y kurang dari saja ya. Karena sekali lagi di sini dia titiknya tidak dilalui oleh grafik, karena ini kosong ya adik-adik. Di mana Y adalah elemen bilangan real. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sekarang kita ke grafik fungsi yang B. Kita akan tentukan domain dan range-nya. Nah, adik-adik, untuk domain kan berarti dari sudut pandang X ya, sumbu X. Di sini kita lihat grafiknya itu mulai dari X sama dengan minus 4 sampai di sini adik-adik, sampai X sama dengan 2. Ini kan grafiknya kepotong ya, jadi cuma dari min 4 sampai 2 X-nya. Berarti domainnya adalah X sedemikian sehingga min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, di mana X adalah elemen bilangan real. Nah adik-adik seperti ini ya, pakai sama dengan karena kan dia dari minus 4, nggak kosong kan ya. Jadi harus pakai sama dengan, artinya min 4-nya masuk. Ya, jadi domainnya adalah semua X bilangan real yang dimulai dari min 4 sampai 2. Nah, untuk range-nya itu kita lihat Y-nya adik-adik. Di sini Y-nya ya mulai dari sini kan ya adik-adik. Dari Y sama dengan minus 2. Ini nih adik-adik. Sampai di sini. Ini Y sama dengan 2. Dengan kata lain, range-nya adalah Y sedemikian sehingga min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2, di mana Y elemen bilangan real. Dengan kata lain, range adalah semua Y yang merupakan bilangan real yang terletak dari min 2 sampai 2. Ya, jadi dari sini sampai sini adik-adik. Nggak bakalan kurang dari min 2 dan nggak bakalan lebih dari 2 ya. Oke, sekarang kita ke grafik yang C. Nah, di sini kita akan cari domain dan range-nya. Kalau kita lihat adik-adik berdasarkan sumbu X ya, grafik ini kan akan terus ke kiri dan akan terus ke kanan ya adik-adik. Dengan kata lain, ini semua bilangan real bisa masuk. Kecuali ini adik-adik garis yang putus-putus ini ya. Jadi maksudnya adalah grafik merah ini tidak akan menyentuh garis putus-putus ini. Dia akan terus ke sana adik-adik. Ya, ini juga akan terus ke sana. Jadi nggak akan nyentuh sampai kapanpun di garis yang putus-putus ini. Berarti domainnya adalah X sedemikian sehingga X tidak akan sama dengan ini adik-adik, min 15. Ya, karena garis ini kan garis X sama dengan min 15 ya. Di mana X adalah elemen bilangan real. Maksudnya gimana nih? Maksudnya domain dari grafik fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali min 15 ya adik-adik. Saat di min 15 X-nya, grafiknya tidak akan menyentuh. Oke adik-adik, sekarang kita akan cari range-nya. Jadi range adalah Y sedemikian sehingga, nah kalau kita lihat adik-adik, grafik ini dia terus ke bawah dan terus ke atas ya adik-adik. Tapi ada satu titik di mana grafiknya nggak akan menyentuh, yaitu saat di Y sama dengan 5 nih adik-adik. Karena di saat Y sama dengan 5 kan dia akan terus ke sini adik-adik. Ya. Ini juga akan terus ke sana. Di sini nggak akan menyentuh ya. Jadi range-nya adalah Y tidak sama dengan 5. Di mana Y elemen bilangan real. Dengan kata lain, yang menjadi range adalah semua Y elemen bilangan real kecuali 5. Oke adik-adik, ini adalah jawaban contoh yang kedua. Sekarang kita akan simak contoh selanjutnya ya. Contoh ketiga, tentukan domain dan range dari rumus fungsi berikut. Nggak diketahui grafik fungsinya. Untuk menentukan domain dari rumus fungsi,
Kita bisa dengan menganalisis saja ya. Jadi jika domain fungsinya tidak ditentukan secara tegas atau jelas, maka domainnya adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsinya terdefinisi. Seperti kita mencoba-coba adik-adik ya, kita analisis X ini, adakah X yang tidak bisa kita masukkan? Ya, kalau kita masukkan minus, jawabannya ada nggak? Ada ya. Kalau kita masukkan 0, jawabannya juga ada. Kalau kita masukkan dia positif ya, positif apapun, hasilnya juga ada. Dengan kata lain, domainnya adalah seluruh nilai dari bilangan real. Ya, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Domainnya adalah himpunan dari X, sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Ini artinya semua bilangan bisa dikasih masuk sebagai X. Selanjutnya untuk range, kita bisa ubah posisinya ya, jadikan fx itu sebagai y ya. Y sama dengan x kuadrat tambah 1. Kita ubah posisinya adik-adik ya, jadi x sama dengan. Ini kan y sama dengan ya. Untuk kita bisa ubah jadi x sama dengan adalah kita pindahkan dulu semua selain x. Jadi kita pindahkan dulu plus 1, jadi y kurang 1 ya. Sama dengan x kuadrat. Kemudian kita pindahkan kuadratnya menjadi plus minus akar y kurang 1. Ya, atau akar y kurang 1 aja ya adik-adik. Sekarang persamaannya sudah menjadi x sama dengan akar y kurang 1. Apakah ada nilai y yang kalau dimasukkan, dia akan membuat fungsinya menjadi tidak terdefinisi? Ada nggak adik-adik? Ada ya. Yaitu ketika y kurang 1 ini nilainya minus. Karena bilangan yang di dalam akar itu nggak boleh minus. Kalau minus artinya dia bilangan imajiner ya. Dengan kata lain, y kurang 1 ini tidak boleh minus ya. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa pindahkan min 1-nya. Jadi y lebih dari sama dengan positif 1. Nah adik-adik, inilah range-nya ya adik-adik. Jadi range adalah y sedemikian sehingga y lebih dari sama dengan 1. Di mana y elemen bilangan real. Nah adik-adik, cara lain selain kita menganalisis fungsinya, kita juga dapat menggambar grafiknya adik-adik. Misalnya saja di sini kakak menggunakan aplikasi ya. Aplikasi yang kakak gunakan adalah GeoGebra. Jadi kakak di sini di browser langsung cari aja ya GeoGebra. Nah, kita mulai adik-adik, kita masukkan tadi fungsinya adalah fx sama dengan, atau bisa juga y sama dengan x kuadrat tambah 1. Lalu kita enter adik-adik. Nah, sekarang kita lihat adik-adik, inilah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, karena grafik fungsinya seperti ini, maka domainnya itu bisa semua ya. Karena kita lihat nih, dia akan terus kan ya, dari arah kiri terus ya, masih terus lagi ke sana. Terus ke kanan juga iya, masih terus lagi ke kanan sana ya adik-adik. Jadi, semua x bisa kita masukkan ke dalam fungsi ini dan menghasilkan nilai. Kemudian untuk y, kalau kita lihat ya, dia fungsinya tidak akan menyentuh titik di bawah 1 kan ya. Nah, jadi untuk range-nya itu adalah dari 1 ke atas. Maka sudah tepat ya tadi range-nya y lebih dari sama dengan 1. Oke adik-adik, seperti itu ya. Jadi bisa kita analisis dari rumus fungsinya atau bisa juga kita menggunakan grafik. Nah, kita balik lagi ke sini adik-adik. Sekarang kita lihat soal yang B. Nah, di sini fx sama dengan akar 2x tambah 6. Untuk menentukan domainnya, ada syarat seperti yang tadi adik-adik ya. Bahwa ketika yang di dalam akar ini nilainya negatif, maka fungsinya jadi tidak terdefinisi. Karena akar dari bilangan negatif itu adalah imajiner. Maka ada syarat untuk x ya. Syaratnya adalah 2x tambah 6, semua yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Jadi sama kayak ini syaratnya ya. Kita harus buat dia lebih dari sama dengan 0. Nah dari sini kita pindah-pindahkan ya. Semua selain 0, kita mulai dari plus 6, jadi 2x lebih dari sama dengan plus 6 pindah jadi min 6.
Selanjutnya 2 kita pindahkan, jadi X lebih dari sama dengan min 6 bagi 2. Sehingga diperoleh X lebih dari sama dengan min 3. Nah, artinya apa adik-adik? Yang menjadi domain itu adalah semua X yang lebih dari sama dengan min 3. Coba adik-adik kita tes aja. Misalkan kita masukkan nggak seperti syarat domain ini ya. Misalnya kita masukin min 4. Min 4 kan berarti kan udah kurang dari min 3 ya. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 tambah 6 itu adalah min 2. Akar dari minus 2 nggak ada adik-adik ya, imajiner. Jadi memang tidak boleh kurang dari min 3. Kalau min 3 dimasukkan, dia masih ada ya hasilnya. 2 kali min 3, min 6. Min 6 tambah 6, 0. Akar 0 ada ya, yaitu 0. Oke adik-adik, sekarang kita akan cari range-nya. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik ya, ini kan Y sama dengan akar dari 2X tambah 6. Berarti mungkin nggak hasilnya negatif? Misalkan akar 0. Akar 0 hasilnya 0 ya. Akar 4 hasilnya kan 2 ya. Akar 16 hasilnya 4. Ada nggak yang hasilnya negatif? Tidak ada ya. Karena hasil akar selalu lebih dari sama dengan 0. Sehingga range-nya gampang banget ya. Yaitu Y, sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah range-nya adik-adik ya. Akan coba tes juga di GeoGebra ya. Jadi Y sama dengan akar 2X tambah 6. Kita masukkan di GeoGebra. Kita tinggal input di sini ya. Y sama dengan akar 2X tambah 6. Kita tinggal enter. Yang grafik sebelumnya kita tinggal kosongin aja ini warnanya. Dia akan hilang sendiri. Nah, adik-adik, inilah grafik fungsi Y sama dengan akar 2X tambah 6. Kalau kita lihat grafiknya kayak gini nih adik-adik. Tuh ya. Jadi di sini domainnya itu bener adik-adik ya. Dimulai dari min 3 ke atas. Jadi lebih dari sama dengan min 3X-nya. Karena nggak ada yang kurang dari min 3. Grafiknya kan mulai dari sini, dari min 3. Ya, ke kanan. Kemudian untuk range-nya, dia nggak ada yang di bawah 0 ya adik-adik. Ini kan nggak ada. Dia cenderung ke atas kan ya adik-adik grafiknya. Jadi udah bener bahwa range-nya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Karena dari 0, ya Y-nya ke atas. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang C. Fx sama dengan X tambah 2 per X kurang 6. Nah, adik-adik pertama-tama kita cari dulu domainnya. Nah, caranya di sini supaya fungsinya terdefinisi, kalau dia bentuknya pecahan aljabar seperti ini, maka dia ada syarat, yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia 0, ya apapun dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga X min 6 ini kita buat tidak sama dengan 0. Kita pindahkan min 6-nya, jadi X tidak sama dengan positif 6. Nah, inilah domainnya adik-adik. Jadi X demikian sehingga X tidak sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan cari range-nya. Untuk mencari range-nya, kita pakai cara pembalikan seperti ini ya. Jadi, fungsinya kan Y sama dengan X tambah 2 per X kurang 6. Kita buat jadi X sama dengan nih, ya. Jadi kita pindah-pindahkan ya. Pertama kita pindahin X kurang 6 ke kiri. Jadi Y dikali X kurang 6 sama dengan X tambah 2. Nah, ini ada perkalian distributif ya. Y kali X itu YX. Y kali 6, 6Y. Sama dengan X tambah 2. Nah, yang ada X-nya kita gabung. Jadi YX dikurang X. Sama dengan, ini pindah ke kanan jadi positif. Nah, seperti ini. Kemudian, ini karena ada X dua-duanya, kita faktorkan X-nya. Tinggal Y kurang 1. Ya, jadi YX dibagi X itu hasilnya Y. X dibagi X itu hasilnya 1. Sehingga X sama dengan 6Y tambah 2 per Y kurang 1.
Dari Y sama dengan, kita harus ubah menjadi X sama dengan ya, adik-adik seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, kita lihat penyebutnya, adik-adik ya. Penyebutnya ada Y kurang 1. Dengan kata lain, di sini kita temukan syarat untuk Y, yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga Y kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, hasilnya fungsinya tidak terdefinisi ya. Jadi Y tidak sama dengan, kita pindahkan -1 jadi +1. Nah, inilah range-nya adik-adik ya. Jadi himpunan Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 1. Di mana Y elemen bilangan real. Nah, ini jawabannya saya highlight ya. Nah, adik-adik, kita buktikan ya bahwa dari fungsi Y sama dengan X tambah 2 per X kurang 6, domainnya adalah X tidak sama dengan 6, range-nya adalah Y tidak sama dengan 1. Kita akan lihat gambarnya ya adik-adik di GeoGebra. Nah, di sini kita akan input, ini kita hilangkan. Y sama dengan, kita pakai kurung adik-adik ya, X tambah 2 tutup kurung per X kurang 6. Enter adik-adik. Nah, kita lihat ya grafiknya. Nah, ini dia grafiknya adik-adik. Grafik dari Y sama dengan X tambah 2 per X kurang 6. Untuk domainnya, ini saya perbesar lagi. Nah, sampai kapanpun grafiknya tidak akan menyentuh X sama dengan 6. Nih ya, tuh adik-adik, tidak akan menyentuh X sama dengan 6 sampai kapanpun. Ya, ke atas juga iya, tidak akan menyentuh X sama dengan 6. Ya, selanjutnya untuk Y, kita lihat ya, grafiknya, ini saya perbesar lagi. Nah, grafiknya tidak akan menyentuh Y sama dengan 1, ini 1 di sini. Lihat tuh adik-adik. Tuh, nggak akan nyentuh ya, Y sama dengan 1. Demikian juga kalau kita ke kanan. Kalau kita ke kanan, ya, dia tidak akan nyentuh nih adik-adik. Di Y sama dengan 1 tuh. Ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik ya, cara mencari domain dan range dari rumus fungsi. Oke, sekarang kita ke contoh yang terakhir. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan akar x tambah 1. Tentukan fungsi hasil operasi aljabar berikut dan domainnya. Nah, yang A ini fungsi f tambah gx. Nah, adik-adik, jumlah f dan g ditulis f tambah g didefinisikan sebagai fungsi f tambah gx. Ini rumus fungsi penulisannya pakai dalam kurung x ini artinya bukan dikali ya, tapi ini merupakan rumus fungsi. Sama dengan fx tambah gx. Jadi tinggal kita tambahin aja adik-adik. Jadi fx ditambah gx. Hasilnya x kuadrat ditambah akar x tambah 1. Nah, ini jawabannya ya untuk f tambah g-nya. Sekarang kita akan mencari domainnya. Nah, pertama-tama kita cari dulu domain dari fungsi f. Domain dari fungsi f itu adalah, kalau kita lihat di sini kan fungsinya x kuadrat ya. Berarti domainnya adalah semua bilangan real, bisa ya. Nah, kemudian untuk domain dari fungsi G. Domain dari fungsi G, kita lihat di sini, dia ada syarat adik-adik bahwa kalau yang di dalam akar itu nggak boleh minus. Dengan kata lain, X tambah 1, kita harus buat lebih dari sama dengan 0. Kita pindahkan plus satunya, jadi X lebih dari sama dengan min 1. Sehingga domainnya adalah X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1. Di mana X elemen bilangan real. Sehingga domain untuk penjumlahan F dan G itu adalah D F tambah G sama dengan, ini adik-adik ya, domain F beririsan dengan domain dari G. Sehingga domain F itu kan X, demikian sehingga X elemen bilangan real.
beririsan dengan domain dari fungsi G itu adalah X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1, di mana X elemen bilangan real. Sehingga kalau ini kita cari irisannya, ini kan berarti semua bilangan ya. Sementara yang ini, itu ada syarat, yaitu semua bilangan, tapi harus lebih dari sama dengan min 1, ya kan? Berarti irisannya adalah semua bilangan yang lebih dari sama dengan min 1. Ya, karena irisan itu adalah harus dua-duanya masuk ya di situ. Jadi X lebih dari sama dengan min 1, X elemen bilangan real. Inilah domainnya ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini F dikurang G X. Nah, kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan F kurang G didefinisikan sebagai fungsi F kurang Gx sama dengan Fx kurang Gx. Jadi ini Fx kurang Gx ya adik-adik. Jadi hasilnya X kuadrat kurang akar X kuadrat tambah 1. Selanjutnya df kurang G itu adalah df beririsan dengan dg. Jadi sama aja ya adik-adik. Jadi kita langsung tulis aja jawabannya X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1, di mana X elemen bilangan real. Karena kita sudah cari di yang A. Kita ke pertanyaan yang C. Kalau perkalian, F kali G didefinisikan sebagai fungsi F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Jadi ini Fx dikali Gx. Alias X kuadrat dikali akar X kuadrat dikali akar X tambah 1. Gini aja adik-adik hasilnya. Nah, sekarang kita cari domainnya. Domain F kali G. Itu adalah df beririsan dengan dg. Jadi sama ya. X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1, di mana X elemen bilangan real. Kita ke pertanyaan yang D. Di sini F bagi G X. Nah, pembagian nih adik-adik. Caranya, ini agak sedikit beda untuk di bagian domain. Jadi untuk pembagian sama aja, yaitu Fx dibagi Gx. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dibagi akar X tambah 1. Nah, sekarang untuk menentukan domainnya, jadi domain dari F per G itu adalah df beririsan dengan dg beririsan dengan himpunan X sedemikian sehingga Gx tidak sama dengan 0. Nah, Gx ini adik-adik yang mana? Itu adalah penyebut. Ya, emang penyebut dari suatu pecahan nggak boleh 0 ya. Jadi di sini saya ganti. Saya langsung tulis penyebutnya, jadi akar X tambah 1, ya itu harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, untuk yang depan, yang df beririsan dengan dg, yang ini kan hasilnya udah ada ya, yaitu ini adik-adik ya. X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1 di mana X elemen bilangan real. Tinggal kita mau cari yang kanan ini. Apa sih maksudnya akar X tambah 1 tidak sama dengan 0? Nah, ini kita cari sendiri ya di luar adik-adik. Di sini. Jadi akar X tambah 1 tidak sama dengan 0. Ini kita tinggal pindah-pindahkan ke ruas kanan. Jadi akar kita pindahin ya jadi X tambah 1 tidak sama dengan 0 kuadrat. Ya kan kalau akar dipindah jadi kuadrat ya. Selanjutnya plus 1 kita pindahin. Jadi X tidak sama dengan min 1. Jadi akar X tambah 1 tidak sama dengan 0 itu adalah X tidak sama dengan min 1. Kalau kita cari irisannya nih dengan himpunan yang ini, maka diperoleh ya. Kalau X itu adalah semua bilangan yang lebih dari sama dengan min 1, ya untuk himpunan yang ini. Dan di sini adalah X-nya nggak boleh sama dengan min 1, ya. Berarti kalau mereka berdua dicari irisannya, itu adalah sebuah himpunan di mana X lebih dari min 1.
Ya, nggak pakai sama dengan. Ya, kenapa? Karena kan harus memenuhi keduanya. Jadi harus memenuhi yang ini juga kan ya. Jadi himpunan di mana keduanya itu ada. Jadi di sini kan X lebih besar sama dengan min 1. Di sini X-nya nggak boleh sama dengan min 1. Tapi selain itu bisa gitu ya. Berarti kita ambil X lebih dari min 1. Inilah domain dari pembagian F bagi G. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh soal konsep dari fungsi. Nah, sekarang ada latihan soalnya, dicoba ya adik-adik. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.